Halo teman-teman semua, apa kabar di sana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Ripka Marbella. Aku mahasiswi Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Politik, Stabuk 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai perbandingan sistem pemerintahan di negara Zimbabwe dan negara Madagaskar. Tujuan aku membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Perbandingan Ilmu Politik. Nah teman-teman, alasan aku kenapa mengangkat materi ini karena aku tertarik sama kedua negara tersebut, yaitu negara Zimbabwe dan negara Madagaskar, di mana kedua negara tersebut terletak di wilayah geografis yang sama, yaitu di benua Afrika. Terkhususnya mereka berdua terletak di wilayah Afrika Selatan. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa kedua negara tersebut memiliki latar belakang ekonomi yang masih tergolong rendah atau masih bisa dikatakan latar belakang ekonominya masih lemah gitu. Jadi menurut aku ini akan menjadi pembahasan yang baik untuk membandingkan antara sistem pemerintahan di negara Zimbabwe dan negara Madagaskar. Nah teman-teman, Zimbabwe itu merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Madagaskar merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Nah, sebelum kita memasuki materi perbandingan sistem pemerintahan di Madagaskar dan di Zimbabwe, kita harus tahu dulu nih, apa itu sistem pemerintahan presidensial dan apa itu sistem pemerintahan semi-presidensial. Nah, sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, setiap negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial dikepalai oleh seorang presiden yang merangkap tugas sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua adalah eksekutif atau presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau demokrasi rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak istimewa untuk memberhentikan maupun mengangkat menteri-menteri. Yang keempat, menteri-menteri harus bertanggung jawab kepada presiden atau kekuasaan legislatif. Yang kelima adalah kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab terhadap legislatif. Yang keenam, legislatif tidak punya hak untuk memberhentikan kekuasaan eksekutif atau presiden. Sedangkan sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan antara dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Jadi, sistem pemerintahan semi-presidensial ini menggabungkan antara dua sistem tersebut. Dan kerap kali juga sistem pemerintahan semi-presidensial disebut sebagai sistem pemerintahan eksekutif ganda, atau eksekutifnya ada dua. Ciri-ciri sistem pemerintahan semi-presidensial yaitu yang pertama, kekuasaan eksekutif atau presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat. Yang kedua, presiden memiliki hak istimewa untuk memberhentikan maupun mengangkat menteri-menteri. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhi oleh kekuasaan legislatif. Yang keempat, sistem pemerintahan ini menganut dalam suatu negara ada dua kepala, yaitu kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan kepala negaranya itu dikepalai oleh presiden. Yang kelima adalah kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan yang keenam, menteri-menteri hanya bertanggung jawab terhadap kekuasaan legislatif dan tidak bertanggung jawab terhadap eksekutif. Nah teman-teman, sebagai informasi mengenai sejarah negara Zimbabwe, sebenarnya negara Zimbabwe memiliki nama awal yaitu Rhodesia Selatan pada saat dia dijajah oleh negara Inggris. Pada saat dia sudah memerdekakan diri dari penjajahan Inggris, dia mengubah namanya menjadi Republik Zimbabwe seperti sekarang ini. Dan perlu kita ketahui bahwa Zimbabwe memerdekakan diri dari penjajahan Inggris pada tanggal 18 April 1980.
Dan pada awalnya sebenarnya sistem pemerintahan Zimbabwe itu menganut sistem pemerintahan semi presidensial, di mana Robert Gabriel Mugabe sebagai perdana menterinya dan Kanaan Banana sebagai presiden pertama pada negara Zimbabwe saat dia menganut sistem semi presidensial tersebut. Pada tahun 1987, Robert Gabriel Mugabe mengubah sistem pemerintahan di Zimbabwe menjadi presidensial dari yang awalnya sistem pemerintahannya semi presidensial. Alasan utamanya karena adanya pemberontakan maupun adanya konflik yang terjadi karena sistem semi presidensial dinilai tidak efisien dan juga karena ada beberapa konflik yang terjadi pada saat pemilihan umum saat itu. Bentuk negara Zimbabwe yaitu negara kesatuan berbasis republik, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh tangan pemerintahan pusat yaitu eksekutif atau presiden, di mana presiden itu sendiri dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah teman-teman, sekarang kita akan memasuki materi dan kita akan menelaah bagaimana sistem pemerintahan yang ada di negara Zimbabwe itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengetahui dasar dari sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem ini dikepalai oleh satu presiden yang merangkap menjadi kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Presiden di Zimbabwe itu dipilih secara berkala, yaitu 5 tahun sekali dalam satu periode. Dan sistem pemerintahan di Zimbabwe itu memiliki 3 bagian kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu dipegang langsung oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua adalah lembaga atau kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini dipegang oleh presiden dan juga dipegang oleh parlemen. Nah, parlemen yang ada di negara Zimbabwe itu menganut sistem parlemen bikameral. Sistem parlemen yang ada di Zimbabwe itu terdiri atas majelis rendah dan juga majelis tinggi atau senat. Dan lembaga kekuasaan yang ketiga dalam sistem pemerintahan presidensial di Zimbabwe itu adalah lembaga kekuasaan yudikatif, di mana lembaga kekuasaan ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini diangkat secara langsung oleh Presiden atas saran dari Komisi Yudisial. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas materi mengenai sistem pemerintahan yang ada di negara Madagaskar. Jadi, negara Madagaskar ini merupakan negara yang terletak di Afrika bagian timur, dan Madagaskar ini adalah negara kesatuan berbasis republik, di mana ciri utama dari negara kesatuan yang berbasis republik itu adalah seorang kepala negara atau kepala pemerintahannya itu tidak bisa dipilih secara garis keturunan, tetapi harus dipilih melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Madagaskar adalah sistem pemerintahan kuasi presidensial atau kerap kali kita sebut sebagai sistem semi presidensial, di mana sistem pemerintahan semi presidensial ini mengutamakan ada 2 kepala, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena sistem pemerintahan semi presidensial ini mengadopsi 2 sistem, yaitu sistem parlementer dan juga sistem presidensial. Jadi dia tidak menganut satu sistem aja, tapi mengadopsi 2 sistem ini gitu. Dan pada hakikatnya kalau misalnya sistem pemerintahan presidensial, dia itu kepala negara dan kepala pemerintahannya itu satu, tapi kalau di sistem pemerintahan semi presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan itu dijabat oleh orang yang berbeda. Dan juga teman-teman, sistem pemerintahan semi presidensial yang dianut oleh Madagaskar ini tidak serta-merta langsung terjadi sistem pemerintahannya sistem semi presidensial. Tapi karena Madagaskar dulu pernah dijajah oleh negara Prancis,
Jadi negara Prancis itu menganut sistem semi presidensial, itulah sebabnya otomatis Madagaskar juga menganut sistem semi presidensial. Nah teman-teman, kita harus tahu Madagaskar itu menganut sistem parlemen bikameral, di mana sistem parlemen ini terdiri atas Majelis Nasional dan juga Senat. Nah, kita memasuki pada sistem pemerintahannya, di mana kepala negaranya itu diduduki oleh seorang presiden, dan pada saat ini Madagaskar memiliki presiden yang bernama Henry Martial. Presiden yang ada di negara Madagaskar itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum, dan presiden juga memiliki tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, presiden dapat menentukan proporsi kabinet yang direkomendasikan dari Perdana Menteri. Yang kedua, Presiden memiliki wewenang untuk membubarkan atau memberhentikan Majelis Nasional dan juga mengadakan pemilihan umum. Sebaliknya, Majelis Nasional juga dapat berhak untuk memberhentikan Presiden bila mendapatkan suara yang absolut. Bila kita berbicara di luar dari konstitusi, presiden juga berwenang untuk mengurusi urusan atau masalah-masalah hubungan luar negeri dan juga mengurusi masalah-masalah mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara atau sistem pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan sekarang Perdana Menteri yang ada di Madagaskar bernama Jane Omar. Tugas dari Perdana Menteri itu sendiri yaitu memberikan rekomendasi menteri-menteri yang akan nantinya dibentuk menjadi kabinet oleh Presiden. Dan pada hakikatnya sebenarnya Perdana Menteri ini lebih mengurusi urusan-urusan domestik atau urusan-urusan dalam negeri, karena Perdana Menteri ini sangat berkaitan dengan parlemen, di mana parlemen itu pada hakikatnya untuk membuat suatu kebijakan untuk kehidupan di dalam negeri dan kehidupan masyarakat di Madagaskar itu sendiri. Nah teman-teman, inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu Zimbabwe adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Madagaskar merupakan negara yang menganut sistem semi presidensial, di mana Zimbabwe itu memiliki satu kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya yaitu presiden, sedangkan di Madagaskar itu memiliki kepala negara yaitu presiden, sedangkan kepala pemerintahannya itu dipegang oleh seorang perdana menteri. Nah teman-teman, demikianlah materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video channel YouTube aku selanjutnya. Bye bye.